Halo, selamat datang di Wisata Matematika. Kali ini kita akan membahas salah satu soal tentang aplikasi turunan aljabar, yaitu titik stasioner dan jenisnya. Ya, kali ini kita akan yang aljabar terlebih dahulu. Nah, saya punya soal seperti ini. Diketahui fungsi fx adalah x pangkat 3 min 3x kuadrat min 24x plus 4. Yang ditanyakan adalah tentukan titik stasionernya dan juga jenisnya. Nah, sebelum kita akan bahas bersama, jangan lupa untuk subscribe dan komen serta share untuk video-video pembelajaran dari channel ini supaya kita sama-sama belajar dan sama-sama bisa untuk pelajaran matematika. Begitu ya, mari kita akan langsung bahas. Nah, sebelum kita bahas, ada baiknya kita review sejenak untuk beberapa materi yang akan kita gunakan, ya. Di sini, jika pada grafik fungsi fx itu tidak naik dan tidak turun, maka grafik fungsi fx itu dinamakan stasioner. Titik di mana grafik fungsi fx itu stasioner dinamakan titik stasioner. Nah, titik tersebut itu juga bisa disebut dengan titik ekstrim atau titik puncak karena berada di puncak grafik. Nah, di sini syaratnya jika kita akan mencari titik stasioner, kita harus menurunkan fungsi tersebut, ya. Nah, kemudian turunannya tadi kita samakan dengan 0. Kemudian, kita juga harus ingat tentang beberapa jenis titik stasioner. Yang pertama, ini adalah titik balik maksimal atau maksimum. Nah, titik balik maksimal ini, nah kita akan gunakan garis bilangan begitu ya. Nah, titik balik maksimal ini terletak nanti jika di antara tanda positif dan tanda negatif. Ya, disebut titik balik maksimal. Nah, kalau titik balik minimal atau minimum kebalikannya, titik puncak tersebut berada di di antara tanda negatif dan positif. Ya, ada juga titik belok positif dan titik belok negatif. Yang pertama dulu, kalau titik belok negatif, titik stasionernya itu berada di tanda negatif dan negatif. Nah, begitu juga dengan kalau titik belok positif, titiknya itu terletak di antara tanda positif dan positif. Ya, jadi ini salah satu atau beberapa syarat materi yang berhubungan dengan apa yang akan kita bahas. Mari kita akan lanjutkan. Nah, sesuai yang ada di depan tadi, fungsi fx-nya adalah x pangkat 3 min 3x kuadrat min 24x plus 4. Ya. Nah, kita akan turunkan terlebih dahulu. Kalian bisa cek di video sebelumnya tentang turunan aljabar. Ya. Turunan dari x pangkat 3 adalah 3x kuadrat. Turunan dari min 3x kuadrat adalah min 6x. Dan turunan dari min 24x adalah min 24. Turunannya 4 adalah 0, jadi kita tidak tulis. Sesuai dengan syaratnya tadi, turunan disamakan dengan 0 atau hasil turunannya disamakan dengan 0. Nah, di sini kita lihat bisa kita sederhanakan ya karena ini kelipatan 3 di sini 3, 6 dan 24 sehingga kita bisa bagi dengan 3 sehingga menjadi x kuadrat min 2x min 8 sama dengan 0. Nah, di tahap ini kita akan faktorkan fungsi kuadrat ini ya menjadi x plus 2 dikalikan dengan x min 4 sama dengan 0. Kemudian kita akan mendapatkan nilai x-nya. Yang pertama, x sama dengan negatif 2 atau x sama dengan 4. Karena namanya titik stasioner, maka harus berupa pasangan x dan y. Kita sudah mendapatkan nilai x-nya, mari kita cari y-nya supaya mendapatkan titik stasioner yang komplit.
Nah, ini sesuai yang sudah kita dapatkan tadi, X-nya kita dapat min 2 atau 4 ya. Nah, untuk mendapatkan ordinat atau Y-nya, kita bisa substitusikan ke soal awal tadi. Ya, di sini F min 2 artinya di soal awal kita substitusi untuk menggantikan X-nya itu adalah min 2 ya, sehingga menjadi min 2 pangkat 3 dikurangi 3 dikalikan dengan min 2 kuadrat dikurangi 24 dikalikan min 2 ditambah 4. Kalau kalian hitung hasilnya adalah 32. Sehingga titik stasionernya adalah min 2,32. Ya, jadi X-nya yang kita dapat tadi min 2 dan Y-nya kita buat menjadi titik stasioner min 2,32. Yang satunya juga kita akan buat di sini F4, artinya dari soal awal X-nya kita ganti 4 ya, menjadi 4 pangkat 3 dikurangi 3 kali 4 kuadrat dikurangi 24 kali 4 ditambah 4. Kalau kalian hitung hasilnya adalah negatif 76. Sehingga titik stasionernya adalah 4, negatif 76. Nah, untuk titiknya kita sudah mendapatkannya. Ada 2 titik stasioner. Nah, sekarang yang belum kita dapatkan adalah jenis titik stasionernya. Ya, mari kita akan lanjutkan. Nah, di sini tadi kita sudah mendapatkan turunannya ya, sama kayak tadi. Nah, titik stasioner yang sudah kita dapat adalah min 2,32 dan 4, min 76. Jenisnya apa? Nah, kita akan bahas di tahap ini. Nah, untuk menentukan titik stasioner, kita akan menggunakan garis bilangan dan silahkan kalian letakkan nilai X yang kalian dapat tadi. Ya, di sini negatif 2 dan 4. Nah, kita akan menentukan, di sini kan ada 3 daerah ya, yang di kirinya min 2, di antara min 2 dan 4, dan di kanannya 4. Itu daerahnya plus atau min. Begitu. Nah, kita akan cek, kalau saya cari daerah yang memuat nolnya. Nolnya di mana? Nolnya itu di antara min 2 dan 4. Akan lebih mudah ya kita pakai 0. Kemudian kita akan substitusikan ke hasil turunannya. Ya, hasil turunannya di sini saya tulis lagi ya. Kemudian F aksen 0 artinya turunannya kita substitusi 0 untuk X-nya. Sehingga 3 dikali 0 kuadrat dikalikan dikurangi 6 kali 0 dan dikurangi 24. Sehingga hasilnya adalah negatif 24. Nah, karena hasilnya negatif, maka daerah di mana 0 tadi berada itu adalah negatif. Gitu ya. Jadi letak 0 berada itu tandanya negatif karena hasil dari substitusi 0 ke dalam F aksen X-nya tadi adalah negatif. Begitu. Nah, jika di sini X-nya berbeda, jika X-nya berbeda, dalam hal ini kan min 2 dan 4 kan berbeda, maka daerahnya adalah akan selang-seling tandanya. Kalau di tengah ini adalah min, di kiri sudah pasti selang-seling, dalam hal ini selalu plus dan plus. Intinya, kalau nilai X-nya berbeda, daerahnya selalu selang-seling. Sehingga kita cukup mengecek salah satu daerah saja. Nah, nanti jika X-nya ada yang kembar, ya kalian cek semua daerah yang ada. Begitu ya. Nah, ingat ya, karena di sini tadi titik stasionernya di sini min 2,32 berada di antara positif dan negatif, sehingga dia disebut titik balik maksimal. Ya, kemudian yang di sini 4, negatif 76 karena berada di antara negatif dan positif, dia disebut titik balik minimal. Nah, saya punya satu soal
serupa, prinsipnya sama, cara kerjanya sama. Kalian bisa coba kerjakan, coba selesaikan, dan jangan lupa untuk tuliskan jawaban kalian di kolom komentar. Oke, nah cukup sekian untuk diskusi kita di kali ini. Jangan lupa subscribe, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian yang memerlukan. Terima kasih, sampai bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih.